Catatan positif tercipta dalam rangkaian peringatan Milangkala ke-394 Kabupaten Tasikmalaya pada 24 sampai 26 Juli 2026 yang dipusatkan di Singaparna dan Manonjaya. Dalam acara yang dibuka Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin SPD MAP bersama Wakil Bupati Haji Asep Sopari Al-Ayubi, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dr. Andes Haji Budi Ahdiat, Sekda Kabupaten Tasikmalaya Dr. Haji Kurniawan AKCA, serta Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya Laura Rulida Eka Sariputri. Perputaran ekonomi dalam 3 hari pelaksanaan Milangkala ke-394 Kabupaten Tasikmalaya mencapai 4,5 miliar rupiah. Di Kabupaten ini ternyata perjuangan pembatik itu luar biasa ya. Dari mulai kita menyelupkan canting sampai ke kain itu perjuangan luar biasa. Harus dengan hati, sepenuh jiwa, kesabaran, ketelitian. Jadi saya yakin para pembatik itu berjiwa sabar dan tekun, juga ketelitiannya luar biasa. Pesan untuk generasi muda Tasik, Bu, kaitan dengan batik ini gimana, Bu? Ini adalah warisan budaya yang ada di Tasikmalaya, ini namanya batik Sukapura. Semoga anak muda sekarang bisa melestarikan, bisa menyayangi, dan juga bisa mencoba membatik. Karena dengan membatik insya Allah akan mengolah jiwa juga. Saat ini kita lagi bisa mengembangkan karena kan pasarnya dari orang bagus, bagus sama kita, Nasda sama jadi juga bisa kan bisa punya jadi kita lagi membenahi di bawah di hulunya. Kalau untuk kaitan dengan pasarnya sendiri gimana kan Tasik, Pak? Kalau untuk pasarnya sekarang menjanjikan, justru sekarang itu banyak pesanan dari Jakarta, dari Indonesia, dari Kalimantan sampai karena kan kita sekarang dipesertakan dalam pameran-pameran kan oleh Bank BI juga. Jadi kan banyak jadi alhamdulillah menambah relasi. Jadi tinggal balik lagi ke kita sebagai pengrajin siap untuk memenuhi pasar. Ini adalah hasil karya UMKM Priangan Timur. Dan ini kan menjadi bukti bahwa produk lokal memiliki kualitas yang baik dan ini layak untuk kita tampilkan dalam berbagai kesempatan. Karena Bapak Ibu, kalau kita beli produk UMKM artinya itu bukan sekedar transaksi. Di baliknya ada semangat pelaku usaha untuk terus berkarya, ada keluarga yang menggantungkan harapan, dan ada roda ekonomi daerah yang terus bergerak. Bapak Ibu yang kami hormati, penyelenggaraan Jayantara ini bertepatan dengan hari jadi ke-394 Kabupaten Tasikmalaya. Ini juga menjadi momentum sinergi antara BI, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekonomi daerah yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing. Perayaan Milangkala ke-394 Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna dimeriahkan pesta rakyat, festival batik, pawai jampana, bazar UMKM, hingga hiburan musik. Termasuk rangkaian acara Milangkala ke-394 Kabupaten Tasikmalaya di alun-alun Manonjaya yang menghadirkan artis dangdut nasional. Berharap Jayantara Priangan Timur tahun 2026 mampu melahirkan berbagai kerjasama strategis, membuka akses pembiayaan, memperluas pasar produk unggulan, mempercepat digitalisasi UMKM, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur. Antusiasme juga terlihat dari partisipasi desa, kecamatan, dan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang menampilkan kreasi jampana dengan ciri khas budaya masing-masing.
Puncak kemeriahan berlangsung saat pembukaan Festival Batik hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersama Bank Indonesia Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya, Dr. Haji Cecep Nurul Yakin, SPD MAP mengaku, antusiasme masyarakat sepanjang rangkaian Milangkala jauh melampaui perkiraannya. Menurutnya, sejak tahap perencanaan hingga penutupan, pelaksanaan Milangkala ke-394 berjalan di luar ekspektasi. Keikutsertaan peserta pawai Jampana pada momen Milangkala kali ini meningkat dari tahun sebelumnya karena seluruh OPD ikut ambil bagian. Bangga dengan produk kita sendiri. Saya kalau dalam acara formal menggunakan batik ini, kami dalam video menggunakan tenun ya, tenunnya Sukarsih. Juga itu adalah mengkampanyekan produk lokal Tasikmalaya, di lokal, di nasional, juga di global. Tentu tujuannya tidak ada lain bagaimana kita mensupport UMKM agar tumbuh dan naik kelas sehingga siap bersaing menjadi bagian dari pemain ekonomi dunia. Maksud festival opaknya Pak ya? Oh ya, opak juga salah satunya yang kita dorong karena opak tuh saya juga agak jealous. Pada saat jalan ke Kuningan, kok ada opak Kuningan dikemas dengan lebih baik, harganya mahal. Padahal kita punya opak yang dari sejak lama. Semua masyarakat kita, ibu-ibu rasanya bikin opak bisa dari ketan ya. Nah, ini mau kita angkat dan alhamdulillah dari Muri siap hadir untuk mencahin rekor opak terbanyak. Mudah-mudahan ini juga salah satu support Kabupaten Tasikmalaya di hari jadi untuk terus mendorong opak dunia. Ada rencana untuk membangun sentra batik Sukapura, Pak? Ya, tadi saya ngobrol dengan ibu siapa tadi ya? Istrinya Pak Edang. Istrinya Pak Edang. Lokasinya di Janggala, tapi di dalam. Tadi saya bilang, Bu, nanti kita akan membuat showroomnya di depan yang bisa lebih diakses oleh bis, karena Sukaraja ini kan lintasan ada wisata religi kepeminjahan. Bisa jadi nanti dalam salah satu perjalanan itu di situ menjadi salah satu transitnya. Nah, ini tentu kami akan bahas nanti dengan Mas Sekda, dengan Bapeda, dengan BPKAD, dengan pariwisata, karena Ekta sudah ada di pariwisata. Kita akan dorong supaya nanti ada akses yang lebih terbuka. Mudah-mudahan masih kekejar ya Pak, di perubahan. Paling tidak bertahap dulu kita siapin tanahnya,
baru nanti kita siapin bangunannya. Setelah itu kita siapkan showroom untuk pamerannya. Gitu ya. Rencana Pak, target tahun berapa Pak bisa Mudah-mudahan dibuka? tahun ini bisa kita dorong, paling tidak survei dulu kesiapan lahan. Ya, mohon doa dari semuanya. Sekali lagi, kita mendorong sekarang ada karnaval atau festival batik di Kabupaten Tasik ini bukan hanya dalam satu event. Ini adalah gongnya saja. Setelahnya adalah harus ada yang lebih sustainable, lebih berkelanjutan, dan tentu tujuan utamanya adalah membuka ekonomi masyarakat yang lebih tumbuh lagi. Ini Bapak kenakan batik Sukapura juga ya Pak? Iya Pak, ini saya kalau pakai batik ini nambah muda 20. Tambah kasep Pak. Kira-kira Harapannya gimana Pak? DPR sendiri seperti apa pemilihan kami dari DPRD support program masyarakat terutama UMKM yang ada di Tasikmalaya. Nanti kita tadi sudah membicarakan akan membuat sebuah showroom untuk bagaimana batik Sukapura sudah berkembang dan kerajinan lainnya. Itu sendiri mungkin PR yang harus kabupaten kedepannya untuk memacu lebih hebat terhadap kita memberikan inovasi baru terhadap UMKM yang ada di Tasikmalaya. untuk kepemimpinan CCM Asep sendiri Pak, sejauh ini sudah bisa bergerak? Ya baru sedikit-sedikit. Sekarang sudah maju kepada produk produk bukan infrastruktur namanya, tapi produk rumah tangga ya seperti Enikon produksinya sudah memacu ke situ. Saya terima kasih pada Bupati dan CCM Asep sudah mulai memberikan inovasi baru terhadap produk-produk kerajinan Tasik. Krap ya. Ayo Pak.
untuk olahraga juga Siap. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ibu Laura dari Bank Indonesia dan Pak Segra, Pak Kalang, Pak Kadis, PU, dan seluruh peserta yang hari ini ikut dalam Panwalk Jayantara 2026 untuk terus menggerakkan badannya, jalan bersama di Komplek Gepu atau Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya di tempat ini. Saya titip, saya berkeliling barusan, ternyata masih ada sampah yang berserakan. Saya titip, jagain kebersihannya. Yang kedua, saya ingin titip juga, tadi beberapa saya lihat ada pembakaran rumput. Kayaknya pohonnya juga jadi terus dibakar. Ini kan juga rusak. Jadi buat petugas kebersihan tidak boleh membakar rumput karena pohon-pohon yang lain sebagai penduduknya jadi rusak. Saya titip juga jagain lingkungan kita, jagain udara yang bersih kita agar lingkungan kita tetap damai, bersih, asri, dan indah. Insya Allah masih sehat, masyarakatnya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain itu, Cecep mengaku banyak menerima ucapan terima kasih dari masyarakat melalui pesan WhatsApp maupun media sosial resmi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, Milangkala ke-394 juga berhasil memperkuat soliditas aparatur sipil negara atau ASN yang diharapkan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Agenda lain pada puncak Milangkala kali ini berupa olahraga bersama di kawasan kantor pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, lomba memasak, dan hiburan masyarakat. Ibu Lastri, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga perwakilan dari PKK Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan selamat ulang tahun atau selamat Milangkala untuk Kabupaten Tasikmalaya yang ke-394. Kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga lebih berkah, lebih maju. Apa yang dicita-citakan semuanya dijalankan dengan sepenuh hati. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ketahanan keluarga, Bu, seperti apa himbauan untuk ibu-ibu di Kabupaten Tasikmalaya? Ketahanan pangan. Kabupaten Tasikmalaya itu tanahnya sudah subur, alamnya indah, sejuk, tapi sayangnya masih banyak lahan yang belum termanfaatkan dengan baik. Nah, di sini ibu-ibu PKK, ayo kita bikin gebrakan warung hidup agar kalau misalkan kita mau nyambal itu jangan larinya ke warung lah. Untuk beli cabai itu kita petik sendiri di pekarangan sendiri. Saya yakin masyarakat Kabupaten Tasikmalaya jago bertaninya. Jadi kalau bareng-bareng daripada ngerumpi, ayo kita bikin lahan kita di pekarangan ini menjadi hijau dengan warung hidup ataupun apotek hidup. Terima kasih. Riding high when I was king, I played at the hard and fast.